Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar mengenai histogram? Namun sebelum itu, Ibu ingin agar anak-anak mengingat kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari. Anak-anak tidak asing ya dengan macam-macam bentuk penyajian data. Apabila anak-anak sudah lupa, sekarang akan Ibu ingatkan kembali macam-macam dari bentuk penyajian data. Di antaranya itu ada tabel, grafik, diagram, dan peta. Mungkin anak-anak juga sudah tidak asing ya dengan tabel karena kita juga sering menggunakan tabel dalam kepenulisan. Nah, Ibu memiliki suatu pertanyaan. Kita kan akan membahas mengenai histogram. Kira-kira nih menurut anak-anak, histogram itu termasuk dalam bentuk penyajian data bukan ya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita dapat simak materi berikut ini. Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melalui model PPL ini, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk histogram. Kemudian melalui pembelajaran PPL, siswa dapat mempresentasikan data berdasarkan tampilan histogram. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran PPL, siswa dapat mengaplikasikan histogram dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Ibu akan melakukan dengan metode ceramah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan LKPD yang telah Ibu siapkan, dan yang terakhir adalah presentasi kelompok. Benar sekali, jadi histogram itu merupakan salah satu bentuk dari penyajian data. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita untuk menggambar histogram? Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus membuat terlebih dahulu garis koordinat kartesius dengan garis horizontal sebagai sumbu nilai dan garis vertikal itu sebagai sumbu frekuensinya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memperhatikan batas bawah tiap kelas. Nah, batas bawahnya ini kita kurangkan masing-masing tiap kelas dengan 0,5. Kemudian untuk batas atas nilai kelas atau nilai paling bawah itu kita tambahkan dengan 0,5. Kemudian kita tuliskan pada sumbu nilai. Kemudian langkah yang ketiga, kita dapat menuliskan nilai frekuensi dari masing-masing kelompok pada sumbu frekuensi. Kemudian untuk setiap intervalnya, kita dapat menggambar sebuah batang persegi panjang dengan tinggi sama dengan frekuensi interval. Kita harus memperhatikan bahwa bila dua interval berturut-turut itu harus bersentuhan. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu paparkan melalui gambar berikut. Kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya ya anak-anak. Ini di SMA Negeri 11 Maret telah melaksanakan ujian sekolah. Setelah seluruh siswa selesai mengerjakan hasil ujian, salah satu mata pelajaran yaitu matematika direkap dalam bentuk data kelompok seperti berikut. Nah, tabelnya dapat dilihat kita diharuskan untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk histogram. Di sini dalam tabel itu ada nilai 41 hingga 50, frekuensinya itu ada 3. Kemudian nilai 51 hingga 60 itu frekuensinya ada 11. Nilai 61 hingga 70 itu frekuensinya 21. Nilai 71 hingga 80 itu frekuensinya 33. Nilai 81 sampai 90 itu nilai frekuensinya ada 15. Dan nilai 91 sampai dengan 100 itu frekuensinya ada 3. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, Ibu telah menjelaskan mengenai langkah-langkah menggambar histogram. Kita langsung saja terapkan langkah-langkah tersebut ke dalam penyelesaian, yaitu kita akan membuat garis koordinat kartesius dengan garis horizontal sebagai sumbu nilai dan garis vertikal itu sebagai sumbu frekuensinya. Pertama itu dapat kita gambarkan seperti pada gambar satu ini, yaitu gambar horizontal itu menunjukkan sumbu nilai. Kemudian gambar yang vertikal ini menandakan sebagai sumbu frekuensi. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu untuk batas bawah tiap kelas kita dapat mengkurangkannya dengan 0,5. Kemudian batas atas paling akhir kita dapat tambahkan dengan 0,5. Nah, dalam gambar ini kita dapatkan untuk kelas yang pertama kan 41 sampai 50. Untuk batas bawahnya adalah yang 41. 41-nya ini kita kurangkan dengan 0,5 menjadi 40,5. Kita dapat tuliskan di sini. Nah, di sini 40,5. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu batas bawahnya 51. Kita tuliskan 51 dikurangi dengan 0,5 yaitu 50,5. Selanjutnya untuk kelas yang ketiga 61 dikurangi 0,5 yaitu 60,5. Kemudian kelas yang keempat 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Kemudian kelas yang kelima yaitu 81 dikurangi 0,5 yaitu 80,5. Dan yang kelas terakhir yaitu kelas ke-6, 91 kita kurangi dengan 90,5. Nah, kemudian untuk batas atas nilai paling akhir kita tambahkan dengan 0,5 menjadi 100 ditambah 0,5 yaitu 100,5 di sini. Pada langkah yang ketiga yaitu kita akan menuliskan nilai frekuensi dari masing-masing kelompok pada sumbu frekuensi. Kemudian untuk setiap interval itu kita akan menggambar sebuah batang persegi panjang dengan tinggi yang sama dengan frekuensi interval. Kita harus memperhatikan bahwa bila dua interval berturut-turut itu harus bersentuhan. Dapatkan untuk gambarnya, kita menuliskan terlebih dahulu untuk frekuensinya. Frekuensi kelas pertama itu 3. Nah, batas bawahnya itu 40,5.
sampai dengan 50,5. Nah, di sini kita gambarkan persegi panjang dengan tingginya itu sesuai dengan interval seperti ini. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu batas bawahnya 50,5, batas atasnya 60,5 dengan frekuensinya itu 11. Kita gambarkan persegi panjang juga dengan tingginya itu 11. Nah, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ini mereka itu saling berhimpitan. Penjelasan materi tadi sudah dapat dipahami anak-anak? Nah, apabila sudah, di sini akan ada diskusi, kemudian akan ada LKPD dalam bentuk digital yang nantinya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ataupun link yang tertera pada deskripsi YouTube ini. Untuk petunjuk diskusinya, yang pertama kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya terserah menurut anak-anak mau dengan cara spin, polling, ataupun dibagi ataupun milih sendiri. Kemudian yang kedua, setiap kelompok akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau ELKPD yang nantinya akan Ibu bagikan dalam bentuk digital ya. Nah, untuk salah satu kelompok itu dapat membacakan hasil diskusi atau mengirimkan hasil diskusinya dalam forum yang nanti akan Ibu bukakan ke dalam penghujung materi. Untuk kesimpulannya sendiri, histogram adalah jenis grafik statistik di mana sekumpulan data statistik itu diwakili oleh batang persegi panjang, sehingga setiap batang dalam histogram itu sebanding dengan frekuensinya. Kemudian, histogram itu menunjukkan frekuensi atau jumlah data dalam setiap kelas, sehingga kita dapat melihat sebaran data secara visual. Nah, agar anak-anak lebih paham mengenai materi mengenai histogram ini, silakan kalian dapat mengerjakan soal nomor 1 hingga 5 pada buku paket matematika halaman 67. Untuk deadline-nya, Ibu tunggu minggu depan, kerjakan di selembar kertas folio. Nah, di sini Ibu ada suatu kata-kata motivasi. Makan bakso sambil baca koran, minumnya es durian di semanggi. Sayangku padamu seperti pelajaran, seperti semakin dipelajari semakin lekat di hati. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin agar anak-anak dapat merespon dengan menggunakan reaction atau emoticon nanti pada kolom komentar ataupun secara langsung. Apakah pembelajaran ini menyenangkan ataupun membuat lelah, pusing, dan lain sebagainya, anak-anak dapat menggunakan emoticon yang ada di keyboard. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.